Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Oilmon, admin virtual dari kajian Sabtu pagi, Forum Kajian Bina Muslim Kafah Malang yang dibimbing oleh Ustadz Husnul Fatoni. Pada pagi hari ini, kita akan menyimak bersama kajian yang akan diberikan oleh Ustadz Husnul Fatoni yang sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. Dikarenakan beliau sedang ada tugas khusus sebagai pembimbing ibadah haji. Mari kita simak bersama kajian beliau. Apabila Bapak Ibu menggunakan laptop atau handphone, maka bisa dioptimalkan volumenya dan pencahayaannya supaya mengikuti kajian dengan lebih nyaman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis pada kolom komentar ya. Mari kita simak bersama dengan mengawali kegiatan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina al-hajja man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah lansia Sabtu pagi yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi semata-mata karena anugerahnya Allah, rahmat, karunia, inayah, dan hidayahnya, sehingga kita dapat istiqomah dalam bersilaturahim dan bertalim. Pada kajian pagi ini, kita akan membahas makna dua ibadah di bulan Zulhijjah. Kalau pada Sabtu yang lalu, kita sudah mengkaji 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan 8 keistimewaan. Sekarang kita mengkaji lebih spesifik dua ibadah di bulan Zulhijjah. Apa dua ibadah di bulan Zulhijjah itu? Yang pertama adalah ibadah haji dan yang kedua adalah korban. Dengan dua ibadah ini, bulan Zulhijjah merupakan puncak perintah ibadah. Jadi bulan Muharram sampai bulan Zulqa'dah itu padat sekali ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Namun puncaknya adalah di bulan Zulhijjah, perintah ibadah dua perintah, yaitu ibadah haji dan ibadah korban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah beribadah haji dan korban itu dalam satu bulan. Hal ini berbeda dengan perintah ibadah lain. Seperti bulan Ramadan hanya diperintahkan ibadah puasa. Nah, namun di bulan Zulhijjah ada dua ibadah yang berhimpitan, berdekatan. Tanggal 10 Zulhijjah, orang yang beribadah haji melakukan puncak ibadah haji, Al-Hajju Arafah. Tanggal 10-nya menunaikan ibadah korban. Bagi jamaah haji sudah lempar jumrah Aqabah. Nah, karena itu Bapak Ibu, dua ibadah ini harus digali maknanya. Nah, makna yang pertama adalah bahwa ibadah haji dan korban keduanya harus berbekal takwa. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan puasa. Ibadah haji itu harus berbekal takwa. Demikian pula ibadah korban harus berbekal takwa. Hanya dua ibadah ini yang disyariatkan oleh Allah untuk berbekal takwa. Haji misalnya, dalam surat Al-Baqarah 197, Allah menegaskan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah
Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Bapak Ibu, mengapa perintah wattakuni bersambung dengan ya ulil albab? Mengapa perintah bertakwa berhubungan dengan orang-orang yang berakal? Karena ketakwaan itu harus dicerna dengan akal. Fungsi akal itu untuk menggali esensi ketakwaan. Dan secara sistematis, takwa itu didapat lewat puasa di bulan Ramadan. Jadi, orang yang bersahadat harus sholat. Setelah sholat harus zakat. Setelah zakat harus puasa. Kalau orang syahadat kemudian tidak sholat, Rasul menegaskan, Baina rojuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Perbedaan seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikannya adalah meninggalkan sholat. Abu Lala Al-Maududi menegaskan, di antara 20 perbuatan yang dapat merusak syahadat, salah satunya adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Bahayanya apa? Kalau syahadatnya rusak karena tidak sholat, maka status seseorang sama seperti belum pernah syahadat. Dan itu fatal gitu loh. Maka sesudah syahadat, ya harus sholat. Karena sholat itu bukti syahadat dalam konteks hablum minallah. Nah setelah sholat, ya harus zakat. Karena zakat itu bukti syahadat dalam konteks hablum minannas. Nah ketika seseorang sudah syahadat, sholat, dan zakat, statusnya baru muslim, belum mukmin. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Allah menegaskan, Qolatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu pada mengatakan, kami telah beriman. Kul, Rasul diperintahkan Allah, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tapi katakanlah kami baru muslim. Mengapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Maka kalau status Islam sudah disandang harus ditingkatkan menjadi orang beriman. Nah, beriman itu ditandai dengan melaksanakan ibadah puasa. Karena yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi, ketika seorang muslim melaksanakan puasa, dia sudah menjadi orang beriman. Seberapa persen keimanannya tergantung kualitas puasanya. Dan ketika puasa ditunaikan, la'allakum tatakun agar supaya kamu menjadi orang bertakwa, maka dengan puasa itu muslim meningkat jadi mukmin, meningkat lagi jadi mutakin. Nah, ketika sudah meraih takwa lewat puasa, menjadi bekal menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Jadi, ulil albab itu harus merenungi bahwa rukun Islam itu sistemik, integral, dan komprehensif. Nggak bisa diabaikan. Namanya saja rukun. Disinilah mengapa wattakuni dihubungkan dengan ya ulil albab. Karena itu harus dicerna, Bapak Ibu. Rukun Islam itu tidak hanya dihafal, tapi dipahami sampai membentuk karakter takwa. Apalagi disempurnakan dengan menunaikan ibadah haji. Nah, karena itu ibadah haji menjadi istimewa karena bekalnya harus takwa. Nah, korban juga demikian. Korban itu layana lallah luhumwa waladima'wa walakiyana lu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridoan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Karena itu orang yang berkorban harus berbekal takwa. Agar apa?
agar korbannya itu masuk ke dalam wilayah meraih ridhonya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang yang kedua. Ibadah haji dan korban, keduanya bersifat ta'abudi. Ta'abudi itu artinya kepatuhan secara mutlak. Sifat ta'abudi dalam ibadah haji itu tergambar di sini Bapak Ibu. Seluruh rangkaian ibadah haji menuntut sifat kepatuhan secara mutlak. Ketundukan secara total mulai dari mikot, busana, rangkaian manasik haji, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, jumroh, waktu, dan larangan. Semuanya harus ditaati secara ta'abudi, kepatuhan mutlak. Ketika di mikot, harus menanggalkan busana yang melambangkan prestis. Busana melambangkan status sosial ekonomi. Busana melambangkan gengsi. Semuanya harus dilepas dan berganti busana egaliter, busana Allah yang ditandai dengan busananya sama, kain ihram. Sehingga sudah tidak ada lagi perbedaan. Prestis, gengsi, statusnya lebur, lebur. Dan yang paling mulia di antara semua jemaji adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kembali kepada ketakwaan. Sesungguhnya semulia-mulianya seorang hamba di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena itu ibadah haji dan korban itu selain berbekal takwa juga harus bersifat ta'abudi. Sifat ta'abudi telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ketika harus membawa hijrah istri dan putranya yang masih bayi dari Palestina ke Mekah dalam rangka meletakkan pondasi tauhid bagi keturunan para nabi. Dan berhasil. Surat Ibrahim ayat 37 ini menjelaskan tentang sikap ta'abudi. Ketika Nabi Ibrahim bersama Ibu Hajar dan Nabi Ismail hijrah ke Mekah, maka belum ada kehidupan. Ka'bah itu masih pondasi. Zam-zam belum ditemukan. Ketika sudah nyampe, Nabi Ibrahim meninggalkan Ibu Hajar dan Nabi Ismail untuk kembali ke Palestina. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ada penjelasan yang luar biasa, termasuk di dalam Qisasul Anbiya, Ibnu Katsir mendramatisir kisah Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan putranya. Itu ditanya oleh Ibu Hajar, kenapa kami ditinggalkan berdua di sini? Kenapa tidak ada bekal untuk kami berdua di sini? Dua pertanyaan itu nggak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Pertanyaan ketiga, apakah ini perintahnya Allah? Nabi Ibrahim cuma menjawab satu kata, benar. Iya, benar. Kemudian Nabi Ibrahim terus pergi. Tidak noleh karena takut hatinya ya tidak tega dan sebagainya. Dalam jarak pandang yang sudah tidak kelihatan, Nabi Ibrahim berdoa seperti ini. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi marzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Doa Nabi Ibrahim ini doa yang cerdas.
Dan tiga permintaan Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, doa Nabi Ibrahim apa? Robbana liyuqimus sholah. Bahwa beliau meninggalkan keturunannya di Mekah itu dalam rangka agar supaya keturunannya taat melaksanakan sholat. Padahal Masjidil Haram belum ada. Baitullah masih pondasi. Kan yang meninggikan Nabi Ibrahim sama Ismail kan. Mau sholat, masjidnya mana? Baitullah belum jadi. Mau wudhu, air zam-zam belum ditemukan. Tapi doa Nabi Ibrahim ini luar biasa, diijabah oleh Allah. Yang akhirnya bisa wudhu dengan air zam-zam yang ditemukan. Kemudian lama-kelamaan, ya, faj'al af'idatam minan nas tawi ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Ya, akhirnya Ka'bah ditinggikan, Masjidil Haram dibangun, kemudian masyarakat mulai berdatangan, minta izin kepada Ibu Hajar untuk tinggal di sana, akhirnya jadi perkampungan, jadi masyarakat yang berkomunitas. Tuh. Nah, Bapak Ibu, sampai hari kiamat, akhirnya Mekah dan Baitullah itu menjadi cantolannya hati orang-orang beriman. Hati orang beriman akan selalu rindu Baitullah. Hati orang beriman akan selalu rindu Mekah. Ya. Karena doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Kemudian doa cerdasnya di mana? Warzuqum minas samarot. Nabi Ibrahim mohon kepada Allah untuk diberi rezeki. Dan rezekinya dinyatakan oleh Nabi Ibrahim warzuqum minas samarot. Bukan minas syajaroh. Bukan berilah rezeki dari tanam-tanaman. Karena apa? Cerdasnya Nabi Ibrahim di sini. Sejak awal pernyataannya, biwatin ghairi dzar'in. Di lembah yang tandus tidak ada tanamannya. Karena itu nggak minta tanaman, nggak minta pohon. Yang diminta Nabi Ibrahim adalah buah-buahan. Maka terwujud. Di Mekah nggak ada pohon apel, nggak bisa hidup pohon apel. Tapi buah apel banjir. Di Mekah nggak ada pohon kelengkeng, nggak ada pohon jambu, nggak ada pohon jeruk, nggak ada pohon yang macam-macam. Karena memang nggak bisa hidup, tapi banjir. Pisang banjir, dan terbaik itu apel, jeruk, pir, segala macam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah Nabi Ibrahim. Ta'abudi, diperintahkan hijrah ke Mekah, hijrah, diperintahkan meninggalkan istri dan putranya, ditaati. Dan penyandaran kepada Allah luar biasa terlihat dalam doa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sifat ta'abudi Nabi Ibrahim dalam berkorban sama. Lanjutannya tadi. Jadi Nabi Ibrahim telah sangat lama menanti kehadiran seorang putra melalui rintian doa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah lama menanti kehadiran putra. Begitu putranya hadir, diperintahkan hijrah. Nah, hijrahlah ke Mekah, sebagaimana doa dalam surat Ibrahim 37 tadi. Ketika kembali ke Palestina, nah, pada usia sanggup Ismail bekerja sama dengan Ibrahim, Allah berfirman, "Falamma balagha ma'au sa'ya qala, ya bunayya inni arafil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Qala, "Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu."
Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, inilah ta'abudi. Betapa beratnya perintah Allah ini. Lama merindukan putra, begitu dikaruniai putra, disuruh hijrah. Lama tidak ketemu, begitu umurnya sudah dipandang sampai diperintahkan untuk ketemu. Ketemu baru sebentar, disuruh menyembelih. Di sini menuntut ta'abudi. Ya, karena itu kita harus mengambil hikmah. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih putra-putri kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan dengan domba untuk menguji tingkat keimanan dan untuk rezeki yang barokah dalam kehidupan orang beriman. Nah, sekarang ibadah haji dan korban dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang akhirnya ketaatan dua hamba Allah ini, sikap ta'abudi dua hamba Allah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika. Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak hanya narasi dalam ayat As-Saffat 108-110, tetapi nama Ibrahim bersama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, diabadikan dalam doa tasyahud yang selalu dibaca oleh umat Islam seluruh dunia sampai kiamat ketika sholat. Tidak ada nabi lain kecuali Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diabadikan, diabadikan oleh Allah. Nah, karena itu istimewa sekali yang patut diteladani. Nah, ibadah haji dan korban mengandung pendidikan tazkiyatun nafas. Ibadah haji dan korban merupakan media penyucian jiwa untuk membentuk karakter manusia menjadi baik. Keduanya diperintahkan di bulan haram agar maksimal dalam mencapai kesucian jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Haji merupakan rangkaian perjalanan ibadah yang serba suci. Mulai dari niat harus suci dan bersih semata-mata mencari ridhonya Allah. Biaya ongkos pergi haji harus suci dari penghasilan haram maupun subhat. Pakaian yang dikenakan juga melambangkan kesucian. Seluruh perbuatan harus serba suci karena berada di tanah suci sedang menghadap Allah yang Maha Suci. Demikian Bapak Ibu, kajian lanjutan pagi ini yang dapat saya sampaikan. Doa kami semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberi usia yang panjang dan barokah, sehat walafiat, senantiasa menebar manfaat untuk kemaslahatan bersama, dan mudah-mudahan segera dikaruniai kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan segala upaya Bapak Ibu senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang mulia ini, di hari yang istimewa ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, kedua orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, dan teman-teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusti wa nas'aluka syukra nikmatika wa nas'aluka husna ibadatika wa nas'aluka qalban salima wa nas'aluka lisanan sodiko wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub.
Rabbana yassir lana ziyaratana ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wa ruju'an ila baladina bil afiyati wassalamah. Allahumma balligh ashabana wa ikhwanana wa akribana ila Makkata wal Madinah wa barikum li ziyarati wa makbarati rasulikal muqaddasati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa aksin a'malana wa wasi arzakona wa ilal khairi qaribna wa anisyari abaidna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian Sabtu depan melalui link Zoom lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan lahir batin untuk menjaga keistiqomahan di jalan Allah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kajian pada sesi pagi hari ini telah usai. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian rutin berikutnya. Mohon dukung kami dengan memberi like atau suka, kemudian share, bisa dikirimkan kepada keluarga, handai dan taulan, teman kantor, dan teman yang lain untuk menyebarkan syiar Islam. Dan jangan lupa klik subscribe atau berlangganan channel Muslim Kafah supaya kami lebih bersemangat dalam menyusun dan mengembangkan dakwah Islam ini. Nantikan kami ya. Sebelum kami tutup, berikut ada bonus live report langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habis salat subuh, suasana di Masjidil Haram sedemikian padat. Saya berada di depan Babul Malik 1, tempat masuknya para jamaah haji yang akan melaksanakan umroh maupun tawaf sunnah yang diharuskan memakai baju ihram. Nah, dari Babul Malik 1 kemudian ke berbagai pintu Masjidil Haram, dan di depan pintu-pintu Masjidil Haram berdiri hotel-hotel yang sangat megah. Ketentuan dari pemerintah Saudi, hotel dekat Masjidil Haram itu minimal 1.000 kamar, Nah, di depan Babul Malik 1 adalah Zamzam Tower. Zamzam Tower yang terkenal dengan menara yang ada jamnya. Kemudian lanjut ketemu dengan WC 3 yang menjadi favorit jamaah haji Indonesia. Kalau kesasar ketemunya di WC 3. Nah, lurus ke arah WC 3 akan ketemu dengan Ajiat, terminal bis sholawat yang melayani jamaah haji dari posisi sektor 8 yang berada di Misfalah. Demikian, mudah-mudahan
video yang saya buat ini menjadi motivasi. Kami doakan semua jamaah kami. Saya doakan semua keluarga, teman dekat, teman jauh, kerabat dekat, kerabat jauh, kemudian tetangga dekat, tetangga jauh, mudah-mudahan segera bisa menunaikan ibadah umroh, syukur-syukur bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.